Pernahkah kalian membayangkan bagaimana pesan WhatsApp yang kalian kirim ke pacar kalian itu bisa sampai tepat dengan tujuan yang benar? Tidak salah sasaran ke rumah Pak RT tetangga sebelah. Jawabannya bukan sulap, bukan sihir, tapi routing. Tanpa routing, internet itu setumpukan kabel yang semrawut tidak beraturan. Hari ini kita akan bedah bagaimana cara data bertanya arah di tengah labirin jaringan global. Biar gampang, bayangkan routing itu sebuah sistem pengiriman paket yang selama ini kita pakai untuk memesan barang tertentu di marketplace. Ternyata ada proses sebelum barang itu nyampe ke rumah kita. Ketika kalian menekan tombol checkout dan membayar, paket itu akan segera dikirim dan akan langsung ditentukan pengiriman terbaik itu lewat jalur mana. Nah, ketika paket dikirim, paket tidak langsung sampai ke rumah kita. Paket dikirim terlebih dahulu ke gateway terdekat biasanya. Ketika sampai di gateway terdekat, barulah disortir manakah alamat rumah yang menjadi tujuan dari paket tersebut. Kemudian paketnya dikirim dan sampailah ke rumah kita. Secara teknis, routing adalah proses pemilihan jalur terbaik untuk memindahkan data dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, biasanya dalam routing itu ada dua komponen yang paling penting. Yang pertama, IP address sebagai alamat untuk pengirimannya. Dan yang kedua, ada namanya routing table. Routing table ini dijadikan sebagai acuan atau panduan si pengirim agar tidak salah alamat. Di dalam routing table ini ditentukan arah terbaik mana atau jalur terbaik mana yang bisa dilalui oleh si pengirim. Router bekerja pada layer ketiga dalam OSI layer. Tugasnya routing bukan cuma menyambungkan dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi routing punya tugas penting sebagai manajer lalu lintas. Jadi kalau ada satu jalur macet, dia akan bisa mencari jalur lain dan mengirimkan paket itu ke jalur yang lain. Jadi router akan secara cerdas menentukan alternatif jalur yang bisa dilalui oleh paket. Maka dari itu kenapa internet itu jarang sekali mengalami gangguan secara global. Nah, di dalam jaringan komputer biasanya ada dua jenis routing. Yang pertama routing statik dan yang kedua namanya routing dinamis. Routing statik itu dikonfigurasikan rutenya secara manual oleh teknisi jaringan, sedangkan routing dinamis rutenya itu dikonfigurasikan secara otomatis dari protokol. Jadi setiap kali kita menggunakan internet, baik untuk live streaming, menonton YouTube, atau membalas pesan WhatsApp pacar kita, ya ingat ya, di balik layar itu ada router yang bekerja keras untuk kesenangan kita. Jadi ingat ya, tanpa routing, komputer dan internet itu seperti seseorang yang kesepian tanpa ada teman. Nah, karena ini hanya pengantar saja, nanti kita akan lanjutkan materi routing lebih mendalam di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, cukup sekian di pertemuan kali ini. See you in the next video.